Selamat pagi anak-anak kelas 8, bertemu kembali dengan saya Pak Aris. Kali ini kita akan membahas tema baru berjudul gaya. Mari kita bersama-sama membuka modul halaman 11 kegiatan 7. Lihat contoh gaya berikut untuk menjawab nomor 1. Mari kita analisis gambar berikut. Jika kita melihat gambar berikut, ada kegiatan mendorong maupun menarik. Akibatnya meja berpindah posisi. Dari analisis tersebut, maka gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan perubahan posisi. Untuk menjawab nomor 2, perhatikan analisis berikut. Dalam melakukan gaya, ada beberapa elemen yang mempengaruhi. Yang pertama, massa. Kenapa bisa mempengaruhi? Jika yang kita angkat berat atau ringan, tentu saja akan mempengaruhi gaya kita. Berikutnya, percepatan. Jika kita mendorong dengan cepat atau lambat, pasti akan mempengaruhi gaya juga. Ambil sebuah tabel yang masing-masing berisi gaya, massa, dan percepatan. Jika massanya kita buat sama, saat percepatannya besar, contoh, saat seorang menendang bola dengan awalan, maka tentu saja gaya yang akan dihasilkan pasti besar pula. Saat seorang menendang bola tanpa awalan, maka gaya yang dihasilkan tentu saja juga kecil. Kesimpulannya, gaya sebanding dengan percepatan, atau dapat kita tulis F sama dengan A. Berikutnya, misalnya dengan tabel yang sama, percepatannya kita buat sama. Misal kita mendorong massa yang besar, gaya yang kita perlukan tentu sama besar. Jika kita mendorong massa yang kecil, tentu saja gaya yang kita perlukan juga kecil. Kesimpulannya, gaya sebanding dengan massa, atau F sama dengan M. Sehingga persamaan gaya adalah F sama dengan M, kita gabung sama F sama dengan A, menjadi F sama dengan M kali A, di mana F adalah gaya, satuannya Newton, M itu massa, satuannya kilogram, A itu percepatan, satuannya meter per second kuadrat. Kita coba aplikasikan rumus berikut ke contoh yang pertama. Benda 2 kg semula diam, diberi gaya 4 Newton selama 3 second. Tentukan kecepatannya sekarang. Pertama, kita masukkan ke F sama dengan M kali A. Kita tahu F-nya 4 dari sini, M-nya 2 dari sini. Sehingga A-nya adalah 4 dibagi 2, 2 meter per second kuadrat. Lalu kita masukkan ke rumusan percepatan, A sama dengan V min V0 per T. A-nya kita masukkan hasilnya tadi, V dikurangi 0. Kenapa dikurangi 0? Karena semula diam. Per 3. 3 didapat dari ini. Maka V sama dengan 2 kali 3, atau V sama dengan 6 meter per second. Contoh kedua. Jika massanya sama, percepatan tertinggi akan didapat oleh ada dua sistem A dan B. Kita disuruh milih mana yang menghasilkan percepatan tertinggi. Percepatan tertinggi didapat oleh resultan gaya terbanyak. Resultan gaya itu berarti selisih gaya. Kita lihat masing-masing selisih gayanya. Ada yang arah panahnya ke kanan, ada arah panah ke kiri. Tentu saja panah yang berlawan arah itu akan mengurangi panah yang arah sebaliknya. Kita lihat contoh di FA. Yang ke kanan 3 sama 2, maka saya tambahkan 3 tambah 2. Yang ke kiri 1, maka saya kurangkan 1. 3 tambah 2 kurangi 1 sama dengan 4. Berikutnya B. Yang ke arah kanan adalah 3 dan 1. Sementara yang ke arah kiri adalah 2. Maka 3 tambah 1 dikurangi 2 hasilnya 2. Kita lihat resultan gaya yang terbanyak adalah FA. Maka percepatan tertinggi didapat oleh A. Contoh 3. Benda semula bergerak dengan kecepatan 12 meter per second. Direm dengan gaya 24 Newton sehingga berhenti 4 second kemudian. Tentukan massa benda.
Ini kebalikannya contoh 1, kita mengawalinya dari rumus percepatan A sama dengan V min V0 per T. A nya sama dengan 0 dikurangi 12 dibagi 4. Kenapa ini 0? Karena kan akhirnya berhenti, sehingga hasilnya min 3 meter per second. Min di sini artinya dia bukan percepatan tapi perlambatan, maka minnya tidak perlu dimasukkan ke rumus berikutnya. F sama dengan M kali A, di mana A-nya kita tidak perlu menyertakan min-nya. 24 sama dengan M dikali 3, maka M sama dengan 8 kg. Contoh berikutnya, benda seperti gambar mengalami perubahan kecepatan 1 ke 3 meter per second setelah 2 second. Tentukan nilai F. Jadi ini ada 3 gaya yang bekerja. 3 ke arah kanan, 1 ke arah kiri, dan F ke arah kanan. Nanti kita akan mencari nilai F-nya ini berapa. Yang pertama, masukkan rumusan percepatan dulu. Kita tahu kecepatan awalnya 1, kecepatan akhirnya 3, maka 3 dikurangi 1. Setelah 2 second berarti T-nya masukkan 2, sehingga A-nya adalah 1 meter per second kuadrat. Masukkan ke rumus F sama dengan M kali A, di mana F-nya adalah 3 yang ke arah kanan ditambah F yang juga ke arah kanan dikurangi 1, sehingga 3 dikurangi 1 hasilnya 2 plus F sama dengan 12. 12 kali 1 itu M kali A, A-nya didapat dari persamaan sebelumnya. 2 saya pindah ke sebelah kanan menjadi min 2, sehingga F sama dengan 12 dikurangi 2 atau 10 Newton. Sebelum kita akhiri, maka saya ajak kalian untuk mengerjakan latihan soal berikut. Tolong ditulis link ini di address bar browser kalian masing-masing dan coba kerjakan. Ingat, waktu pengerjaan hanya hingga pembelajaran ini selesai. Jadi tidak boleh mengerjakan di luar pembelajaran. Bisa dimengerti ya, supaya kalian juga nggak ada PR. Terima kasih anak-anak ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dari Pak Aris, mengikuti video ini. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati.